Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kajian rutin Ahad. Insyaallah Allah berikan keberkahan pada majelis kita. Allah jadikan majelis kita ini menjadi salah satu sarana dari raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan amsalul Quran atau permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu beberapa ayatnya Allah itu menyampaikan dalam wujud permisalan. Permisalan-permisalan tersebut itu terkadang berkaitan dengan orang munafik, terkadang berkaitan dengan amalan orang yang beriman, orang yang dermawan, dan orang yang ikhlas, dan kebalikannya. Terkadang berkaitan dengan tanah yang tandus dengan tanah yang subur, terkadang berkaitan dengan orang mukmin dan orang munafik dan orang kafir, atau yang lain sebagainya lagi. Salah satu dari ilmu Al-Quran yang perlu untuk kemudian kita ketahui supaya kita mentadabburinya bisa lebih dalam lagi, itu adalah amsalul Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi amsal itu berasal dari kata-kata mithlun. Mithlun itu artinya adalah permisalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Sungguh itu adalah perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Permisalan-permisalan dalam Al-Qur'an yang kami Allah buat untuk seluruh manusia. Jadi memang permisalan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para manusia. Gitu ya. Kenapa permisalan ini dibuat untuk para manusia? Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada manusia yang mau memahami permisalan-permisalan Allah itu kecuali orang-orang yang berakal, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi salah satu kriteria kita dianggap sebagai orang yang berilmu menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan kita memahami permisalan-permisalan yang Allah sampaikan, gitu. Kenapa? Karena permisalan itu adalah cara Allah untuk mentranslate supaya Allah lebih memahamkan kepada kita semua bahwa oh, maksud Allah itu seperti ini loh. Kita kan sering ya Pak ya, misalkan bapak-bapak yang jadi guru, Bapak kalau ingin menyampaikan kepada murid Bapak supaya lebih mudah difahami oleh murid kan dengan permisalan kan? Atau Bapak menyampaikan pada anak Bapak lah yang masih kecil, ya kan? Atau kalau nggak masih kecil, dewasa pun sama, ya kan? Supaya kita bisa lebih gampang untuk pesan kita ini bisa lebih diterima dan kita bisa lebih memahami pesan kita itu maksudnya secara mendalam seperti apa. Maka kita harus mempermisalkan, ya kan Pak? Itu kan teori yang sering kita lakukan.
Sebenarnya kita ini meniru teorinya Allah. Allah sudah lebih dulu melakukannya. Bahkan dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi, beliau menyampaikan dengan permisalan-permisalan tersebut. Dan Allah sampaikan, orang yang bisa faham dengan permisalan Allah, faham itu bukan berarti tahu. Kalau faham itu kelasnya di atasnya tahu, Bu. Jadi kalau kita disebut sebagai orang yang faham, itu adalah orang yang tahu dan orang yang bisa memahami, orang yang bisa mentranslate, dan orang yang bisa kemudian mengambil intisari dari yang Allah ingin sampaikan kepada kita itu apa? Itu maksud dari amsal. Orang yang kayak gitu, itu adalah orang yang halimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Maka kita pelajari di sini permisalan-permisalan tersebut. Mungkin nggak selesai satu pertemuan, mungkin bisa pertemuan yang lain gitu. Baik. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa permisalan ilmu tentang permisalan-permisalan dalam ayat Al-Quran itu adalah ilmu yang wajib untuk diketahui oleh seseorang yang ingin mencapai gelar mujtahid. Bahkan demikian, untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebegitu pentingnya ilmu tentang permisalan dalam Al-Quran ini. Bahkan Allah sampaikan, Imam Syafi'i menyampaikan, ini ilmunya para mujtahid. Jadi orang kalau mau jadi mujtahid harus menguasai ilmu ini dulu, harus bisa mengambil intisarinya. Kenapa? Karena dia akan menerangkannya kepada para manusia. Baik, kita lanjutkan. Al-mithal atau permisalan dalam ayat Al-Quran itu seperti Allah sampaikan di dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd tersebut Allah sampaikan dengan bentuk jamaknya, yakni mathulat. Mathulat itu bentuk jamak dari mithal, selain amthal. Mathulat artinya adalah permisalan-permisalan tersebut. Dan dalam artian yang lain, mithal itu bisa diartikan sebagai shibah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya kan? Barang siapa yang menyerupai suatu kelompok, maka dia termasuk dari kelompok itu. Maka dalil inilah yang menjadikan Rasulullah SAW itu tidak pernah mau menyerupai orang-orang Yahudi, gitu kan? Misal orang Yahudi belah rambutnya gimana, Rasulullah pasti ingin menyelisihinya, ya kan? Termasuk yang kita lakukan di bulan Muharram misalkan. Karena kita melaksanakan puasa Asyura juga seperti mereka, ketika Rasulullah mengetahui bahwa orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura dan mereka hidup berdampingan dengan orang Yahudi di Madinah, maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau menyelisih orang Yahudi dengan cara beliau melakukan puasa Tasu'a, puasa di tanggal 9-nya, atau puasa Ma'ba'dah, atau puasa setelahnya di tanggal 11. Walaupun kalau dalam hadisnya yang menyampaikan Ma'ba'dah itu hadisnya dhaif. Jadi para ulama, jumhur ulama fikih menyampaikan boleh kita puasa setelahnya, karena esensi dari kita berpuasa sebelum dan setelah Asyura itu adalah untuk menyelisih orang Yahudi. Kenapa kita menyelisih orang Yahudi? Karena ada kaidah menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seseorang, maka dia termasuk dari dia. Maka ini seperti hadis Rasulullah SAW, ar-rajulu mir'atu akhihil muslim. Seorang manusia itu dia cerminan dari saudaranya yang muslim. Jadi kalau kita mau melihat seorang lain, maka kita lihat dia kelompoknya siapa. Jadi jangan salah Pak, kalau misalkan kita dihukumi sesuai dengan kelompok kita. Kalau misalkan kita kena imbasnya, kenapa? Karena kita berkelompok dengan mereka. Kita sudah menyampaikan, saya nggak ngelakuin. Emang dalam Islam nggak bisa kayak gitu. Emang dalam Islam itu memang harus untuk kemudian kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menyerupai mereka, orang-orang yang buruk tersebut. Gitu. Nah, syibah dan mithal. Syibah artinya menyerupai dan mithal artinya permisalan. Itu mirip. Jadi permisalan itu digunakan untuk menyerupai satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Untuk menggambarkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Untuk menggambarkan seorang dengan seorang yang lain. Untuk menggambarkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu misal, memang demikian Allah ingin menyampaikan kepada kita. Baik. Kemudian saya sampaikan selanjutnya, klasifikasi perumpamaan di dalam Al-Quran itu ada 3.
Yang pertama adalah amsalus sharihah, permisalan yang secara jelas Allah sampaikan. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-17 yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala sampaikan mathaluhum kamathalil ladzi tauqada nara. Kan? Permisalan mereka itu siapa? Nanti kita akan bahas. Permisalan mereka itu seperti permisalannya orang-orang yang menyalakan api. Jadi manusia dipermisalkan dengan seorang yang menyalakan api. Kelakuan satu kelompok dipermisalkan dengan orang yang menyalakan api. Jadi permisalan yang sharih, permisalan yang jelas. Jadi benar-benar itu apple to apple. Jadi sangat jelas, sangat kita bisa melihat secara zahir permisalan tersebut. Kemudian juga permisalan yang mursalah, amsalul mursalah. Permisalan yang bersifat lepas. Artinya apa? Permisalan ini adalah perumpamaan karena mengandung pelajaran yang kuat. Misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Ali Imran ayat ke-92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan, sekali-kali engkau tidak akan mencapai dari puncak kebaikan, ya kan? Sampai engkau menginfakkan harta yang kamu cintai, ya kan? Jadi permisalan yang mengandung pelajaran yang kuat, permisalan yang mengandung sebuah daya persuasif yang sangat tinggi, ada daya mengajaknya, ada daya iming-imingnya. Iming-imingnya apa di sini? Iming-imingnya apa, Pak? Kebaikan yang puncak, ya kan? Manusia kan pengen ya, kita pengen dalam puncaknya kebaikan nggak, Bu? Ya kan? Maka ketika kita pengen dalam puncaknya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, lan tanalul birra, engkau tidak akan sampai ke puncaknya kebaikan itu. Sampai apa? Sampai engkau melakukan sebuah permisalan. Permisalannya apa? Engkau berinfak terhadap engkau yang apa yang engkau cintai. Jadi yang engkau cintai ini engkau infakkan. Jadi kalau kita tidak bisa menginfakkan yang kita cintai, maka kita belum mencapai pada permisalan bir yang paling puncak. Bir itu bukan bir minuman, bir itu kebaikan. Ya. Khair dan bir itu bedanya, Pak. Bir itu lebih jauh maknanya daripada khair. Khair itu kebaikan yang kadang berdampak, kadang tidak. Tapi kalau bir itu kebaikan yang jelas berdampak kepada orang lain. Maka antum perhatikan berkaitan dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala mesti sampaikan dengan kalimatnya birrul walidain. Ya kan? Kenapa kok bukan dengan penyampaian khairul walidain gitu kan? Karena nggak semua khair itu berdampak. Baik iya, tapi nggak berdampak. Tapi yang disebut dengan bir itu adalah kebaikan yang berdampak pada orang lain. Maka berkaitan dengan muamalah, termasuk beramal baik kepada orang tua, beramal baik kepada saudara, kemudian termasuk berinfak kepada manusia, kan berdampak pada orang lain kan. Itu Allah menggunakan istilah dengan kata-kata bir, yang menunjukkan makna lebih luas dan lebih dalam lagi. Maka disampaikan dalam surah ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mencapai puncaknya kebaikan itu sampai apa? Sampai permisalannya engkau harus menginfakkan harta. Jadi menginfakkan harta yang engkau cintai itu adalah permisalan untuk puncak kebaikan. Kan secara logis agak jauh ya, Pak ya. Tapi ini untuk bahasa persuasif, Pak. Jadi kalau engkau mau sampai puncaknya kebaikan, kadang-kadang kita maknai puncaknya kebaikan itu apa sih? Bahasa kita puncaknya kesuksesan lah. Kita kan pengen ya, Pak ya, mencapai puncaknya kesuksesan, mencapai puncak top of the top dari diri kita. Masalahnya, Pak, Bu, kita mencapai puncak dari kehidupan karir kita di dunia menurut Allah, bukan menurut kita ya. Menurut Allah itu adalah ketika kita bisa menginfakkan apa yang kita cintai. Salahnya itu. Jadi sangat berbeda. Maka dari sini kita tahu permisalan dari Allah dengan permisalan dari kebaikan yang sering kita gaung-gaungkan di dunia itu sangat berbeda. Iya kan? Puncaknya kebaikan menurut kita itu adalah kita mengambil sesuatu dari dunia, ya kan? Tapi puncaknya kebaikan menurut Allah adalah kita memberi dari dunia itu kepada dunia tersebut. Dunia di sini maknanya luas, orang, ya kan? Kesehatan, kesejahteraan, lingkungan itu kan dunia, ya nggak, Pak? Misalkan nih, Pak, Bapak punya tanah gede, tanah ini harus ada untuk kebutuhan dunia. Misalkan contohnya apa? Oh, saya relakan tanah saya untuk digunakan membuat hutan. Ada kan di Bogor ya, Pak ya? Ada seorang dia beli tanah, Pak, ya kan? Pernah dengar beritanya nggak, Pak? Dia beli tanah, harganya masih murah tuh ketika itu. Berapa ratus rupiah doang.
berpuluh-puluh hektar. Nah, tanah itu sekarang dibuat hutan oleh dia sendiri sebagai wujud dia keinginan dia untuk membangun kembali, memperbaiki polusi ya, perbaiki polusi yang ada di dunia ini, sehingga kualitas panas yang sebagainya lagi itu menurun. Nah, dia mempunyai ikhtiar demikian. Nah, itu termasuk lantana lebih rahatatun fikum mimma tuhibbun. Kalau tanah yang besar itu adalah tanah yang dia cintai, pasti kan ya Pak ya. Tanah segede itu Pak, di Bogor lagi Pak, di daerah puncak lagi, ya nggak? Wow, itu dibikin tempat buat rekreasi, buat hotel. Wow, itu udah menghasilkan, tapi dia tinggalkan itu semua dibuat hutan. Jadi apa yang dia dapatkan dari dunia itu kembali kepada dunia, itu adalah puncak dari kebaikan. Gitu. Nah, ini dimasukkan dalam al-amsal al-mursalah. Jadi permisalan-permisalan yang bersifat lepas, tidak berkaitan erat, tapi lepas, tapi semuanya itu menjadi satu dengan yang lain, menjadi permisalan yang kuat menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak, al-amsalul kaminah, permisalan yang bersifat tersembunyi. Apa al-amsalul kaminah itu? Contohnya misalkan ada seorang tabi'in bernama Husain bin Fadl. Beliau menyampaikan, bertanya kepada ada seorang bertanya kepada beliau, mohon maaf. Husain bin Fadl ditanyai oleh seorang muridnya, "Wahai Husain, permisalan apa yang cocok untuk peribahasa sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang tengah-tengahnya." Kan itu jadi kaidah kita kan. Sekarang kita menamakannya dengan kaidah wasatiyah, moderat, ya kan? Yang paling baik itu yang moderat, nggak condong ke kanan, nggak condong ke kiri, nggak dia ekstremis, nggak dia liberalis, nggak dia ekstremis, nggak dia sekularisme, ya kan? Yang paling baik adalah yang paling tengah. Maka dalam setiap perkara pun kita harus jadi yang paling tengah. Contoh misalkan sholat, ya kan Pak? Sholat paling baik apa Pak? Sholat yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin, tapi dengan maksa diri kita. Karena itu Rasulullah SAW pernah, kemudian dalam suatu ketika beliau itu menghalangi seseorang yang dia itu ingin sholat dalam kondisi badannya sudah capek. Badannya sudah capek, sudah lelah, bahkan dia kepingin untuk badannya itu diikat supaya dia masih bisa sholat terus. Maka Rasulullah sampaikan kepada orang itu, "Baik, saya pergi kepada dia, saya datangi dia, saya sampaikan pada kamu berbaringlah, kamu istirahatlah." Jadi sholat yang berlebihan pun nggak boleh. Sholat itu kan ibadah yang bagus, tapi kita nggak sholat pun juga nggak boleh, gitu kan ya? 5 waktu kita bolong, dosa. Maka nanti ada pembahasannya. Orang yang bolong 5 waktu, bagaimana dosanya? Apakah kapan dia bisa digolongkan sebagai orang yang sudah melanggar syariat Islam secara besar, keluar dari Islam, disebut sebagai orang yang kafir? Itu ada pembahasannya bahkan dalam hukum Islam, gitu ya. Tapi sholat secara berlebihan juga tidak boleh. Ada orang kemudian dia beribadah boleh nggak Pak? Boleh, bahkan harus seorang untuk beribadah. Tapi kalau ada orang dia ibadah terus, ibadah 24 jam, dia tinggalkan dunia ini, padahal dia punya anak, dia punya istri, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena anaknya butuh untuk dinafkahi, istrinya butuh untuk dinafkahi, anaknya dia butuh bertemu dengan istrinya, butuh bertemu dengan anaknya, dan itu semua ada dalam urutannya. Walaupun dia menggunakan ibadah waktu yang dia hilangkan untuk istri dan anak itu dia gunakan untuk ibadah, itu pun tetap tidak boleh. Gitu. Jadi dalam Islam itu memang sebaik-baik urusan itu adalah urusan yang bersifat pertengahan. Ya kan, nggak condong ke kanan, nggak condong ke kiri, nggak ekstremis banget ngelakuinnya, nggak juga meninggalkan dari kelakuan itu sebaik-baik dalam urusan. Maka si muridnya Husain bin Fadl ini bertanya kepada Husain bin Fadl dengan demikian. Maka Husain bin Fadl menyampaikan di dalam ada 4 ayat dalam Al-Quran yang dia membahas terkait dengan ini. Jadi terkait dengan kaidah sebaik-baik urusan adalah yang paling pertengahannya. Salah satunya adalah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-29. Allah SWT sampaikan, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik
wala tabsutha kullal bas fataquda malumam mahsura, ya kan? Janganlah engkau itu menjadikan taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Engkau nggak boleh menjadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu. Tapi wala tabsutha kullal bas, dan engkau tidak boleh menjadikan tanganmu itu engkau ulurkan secara berlebihan. Ini berkaitan dengan apa? Infak, ya kan? Engkau nggak boleh menaruh tanganmu itu di lehermu, seakan-akan apa? Engkau nggak mau ngasih orang butuh kepada engkau, nggak mau di depan engkau, nggak mau ngasih. Engkau punya uang, engkau punya spesial pun kita nggak mau ngasih, nggak boleh. Tapi nggak boleh juga, wala tabsutha kullal bas. Nggak boleh juga kita terlalu untuk melemparkan tangan kita, memanjangkan tangan kita dengan berlebih-lebihan. Itu dalam tanda kutip kita memberi dengan tanpa perhitungan kita. Misal kita kasih semua, punya harta dikasih, istrinya belum diurusin, istrinya nggak dikasih nafkah. Ya saya niru kaidahnya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Antum sepinter itu nggak cari harta seperti Abu Bakar As-Siddiq cari harta, ya kan Pak? Nggak semuanya kebaikan itu kita contoh secara mutlak, tapi kita lihat kebaikan itu sesuai dengan yang lain nggak. Nah ini untuk menggambarkan apa Bu? Sebaik-baik urusan adalah yang paling pertengahan. Jadi ini wujud permisalan jelas dari Allah, tapi permisalannya kan secara tersembunyi kan, ya nggak? Permisalannya secara tersembunyi. Tersembunyinya bagaimana? Ya kan Allah bermisalkan dengan jangan kau letakkan tanganmu di lehermu, kedua tanganmu di lehermu, tapi jangan engkau juga wala tabsutha kullal bas. Jangan engkau bentangkan dengan lebih panjang lagi. Jadi dua-duanya nggak boleh. Kita terlalu dengan tanpa kita memperhitungkan anak kita, istri kita, ya kan? Nggak boleh. Tapi kita terlalu kemudian mencekik harta kita dalam diri kita, masih kita tidak memberikan pada orang lain, padahal jelas-jelas kita bisa memberikannya, ya kan? Kita tidak boleh. Makanya dalam ayat tadi kita sampaikan pada korelasi ayat atasnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antum melihat Allah tidak menyampaikan puncaknya kebaikan adalah dengan engkau memberikan seluruh hartamu kepada orang lain, tidak. Puncaknya kebaikan adalah engkau berikan harta yang paling engkau cintai kepada orang lain. Harta yang kita cintai kemudian menghilangkan harta yang lain enggak. Tapi itu udah puncaknya kebaikan. Jadi kamu nggak perlu kemudian kamu jadi semiskin-miskinnya engkau untuk mencapai dari kadar puncaknya kebaikan. Nggak perlu. Jadi kamu cukup untuk memberikan yang terbaik buat engkau. Yang kau cintai apa? Misalkan kita punya mobil. Kita punya mobil 2. Saya paling senang sama mobil saya yang Alphard ini. Kalau engkau mau mencapai dalam puncaknya kebaikan, kasih Alphard itu kepada orang lain gitu. Iya kan Bu? Apalagi kalau misalkan harta, tanah misalkan, saya punya tanah macam-macam di mana-mana gitu kan. Tanah yang kita kasih adalah tanah yang paling strategis gitu kan ya. Tapi tanah yang lain kita kasih enggak, itu engkau sudah mencapai puncaknya kebaikan engkau. Jadi nggak perlu engkau kasih semua tanah engkau kasih semua mobil engkau kasih semua rumah engkau, nggak perlu. Kalau mau mencapai puncaknya kebaikan gitu. Jadi maksudnya jangan israf. Jangan berlebih-lebihan walaupun itu dalam urusan kebaikan. Allah sampaikan dengan pernyataannya yang demikian. Jadi ada 3. Jadi yang pertama apa tadi? Al-amsal as-sarihah. Jadi permisalan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-amsal al-mursalah. Permisalan yang sifatnya itu tidak langsung, sifatnya itu lepas. Karena ada keinginan persuasif yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah al-amsal al-kaminah, permisalan yang tersembunyi ingin Allah sampaikan dari permisalan beliau tersebut. Dari permisalan-permisalan yang Allah ingin sampaikan itu ada satu hal yang Allah larangkan bagi kita untuk kita permisalkan. Apa itu? Kita mempermisalkan atau manusia mempermisalkan Allah. Jadi manusia itu dilarang untuk membuat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Membuat perumpamaan Allah dengan makhluknya. Menjadikan Allah itu andadan.
Andadan artinya bandingan-bandingan terhadap makhluknya. Oh, Allah itu kuasanya seperti ini. Wah, itu nggak boleh. Naudzubillah, subhanallah yang yasifun. Kita mengucapkan kekuasaan Fir'aun itu, wow, itu seperti naudzubillah yasifun. Kita nggak boleh. Jadi kita nggak boleh untuk mengucapkan mempermisalkan Allah dengan yang semisal kita. Maka inilah. Terus kemudian ada orang bilang, ya kalau Allah tidak boleh kita permisalkan dengan orang yang semisal kita, berarti Allah itu sifatnya dia memaksa dong. Seakan-akan dia itu kepengen, mohon maaf. Ini ada pembahasannya, Pak. Anak muda, anak lulusan Fakultas Ilmu Tafsir dan Al-Quran, hafal 30 juz katanya, tapi setelah dites tidak lancar juga. Nggak pakai jilbab, akhwat, seorang perempuan. Dia sampaikan satu permisalan bahwa kalau Allah itu kepengen dipuji, Allah itu tidak mau disamakan dengan manusia, ya kan? Allah itu tidak boleh, manusia boleh membuat permisalan, Allah boleh membuat permisalan, tapi manusia tidak boleh. Mohon maaf, dia sampaikan berarti Allah itu NPD. Tahu NPD, Pak? NPD. Apa sih katanya NPD, Pak? Hah? Narsistik ya. Bahasa gampangnya di kita narsistik. Tapi lebih daripada itu ya. NPD itu merasa bahwa dirinya itu lebih unggul daripada yang lain. Menarik ini kita bahas. Tapi sebenarnya pembahasannya sudah sangat-sangat jelas ya, bahwa kalau Allah itu NPD seperti itu, sebenarnya jawaban yang paling utama adalah ternyata Allah, dibalik Allah itu memaksa manusia untuk beriman kepadanya, dibalik itu kenapa? Sebenarnya beriman kepada Allah itu bukan sebuah pemaksaan dari Allah, karena Allah tidak pernah memaksa manusia untuk beriman kepadanya, tapi Allah hanya menjelaskan sebuah konsep bahwa Allah ingin sampaikan konsep yang dibangun adalah konsep antara tuan dengan budaknya. Konsep antara tuan dengan budaknya gimana, Pak? Ya, kita sebagai budaknya Allah, atau disebut sebagai bahasa kita sebagai hambanya Allah, itu ya kita mengabdi kepada Allah. Kalau engkau nggak ngabdi kepada Allah, maka yang akan terjadi adalah kita nggak akan dapat apa yang Allah punya, ya kan? Sebenarnya Allah itu hanya mewanti, tapi Allah maksa nggak? Allah maksa nggak hambanya untuk beriman pada Dia? Saya tanya pada antum, maksa nggak? Tidak pernah, Pak. Bahkan Allah SWT sampaikan dalam hadis qudsinya, kalau semua manusia mereka mau untuk tidak beriman kepada Allah, mereka mau untuk kemudian memaksiati Allah, kalau semuanya nggak mau menjalankan perintah Allah, maka Allah sampaikan pada hadis qudsi itu, Allah sampaikan dengan pernyataannya bahwa niscaya itu tidak akan mengurangi kekuasaan saya. Maksudnya gini, Allah itu tidak membutuhkan mereka untuk patuh kepada Allah, tidak. Dan Allah nggak pernah memaksa mereka untuk patuh kepada Allah, tidak. Tapi Allah hanya menjelaskan konsep tuan dan budak itu seperti apa, hamba dengan tuannya itu seperti apa. Allah menjelaskan konsep itu aja. Ya terserah, kamu mengikut konsep itu ya kamu lolos, kamu berhasil, kamu nggak ikut konsep itu ya kamu gagal, gitu kan? Tapi hanya konsep itu yang Allah terangkan sebenarnya kepada kita. Nah, maka dalam permisalan pun Allah SWT sampaikan, "Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Surah An-Nahl ayat ke-74. Janganlah engkau itu membuat perumpamaan-perumpamaan untuk Allah. Jadi perumpamaan yang didasarkan kepada Allah itu tidak boleh. Seperti orang ini, dia mengumpamakan Allah dengan sifat narsistik yang itu sifatnya manusia. Iya kan? NPD itu kan sifatnya manusia. Maka ketika dia mensifatkan NPD itu kepada Allah, maka ayat ini menyampaikan fala tadribu lillahil amsal. Satu hal yang nggak boleh kamu lewati, kamu mempermisalkan Allah SWT dengan yang lain. Nggak boleh itu. Masalahnya orang kayak gini kan nggak mungkin mau percaya dengan larangan Allah. Gitu kan, Pak? Gitu.
Jadi ini konsumsi yang perlu hati-hati, Pak. Ini sosial media yang bertebaran kan. Yang lihat mungkin bukan kita, mungkin bukan bapak-bapak, tapi kalau yang lihat anaknya bapak-bapak. Jadi bapak itu perlu tahu sosial media supaya kita bisa melihat pemikiran anak kita. Jadi salah satunya yang penting ya. Jadi jangan kemudian, karena mereka itu kadang-kadang diem, tidak berbicara, tapi mereka punya pemahaman yang seperti itu kan lebih bahaya. Kenapa saya sampaikan bahaya? Karena yang nge-like postingan ini itu lebih banyak daripada yang nge-like orang posting ngaji. Yang nge-like, yang menyukai, ya kan? Yang menyukai postingan ini, yang berkomentar positif tentang postingan ini itu lebih banyak daripada yang menyukai postingan terkait dengan ngaji yang lain sebagainya lagi. Terkait dengan orang ngajarin akidah, orang ngajarin tafsir, lebih dikit, Pak. Berarti gimana sekarang kita lakukan? Sosial media itu orang lebih banyak untuk menyukai pemahaman-pemahaman yang demikian. Ketika pemahaman itu bertebaran dan muncul, masalahnya kan beranda itu kan nggak bisa dikontrol, ya kan? Apalagi kalau kita bicara sosial media, misalkan TikTok, Instagram, ya kan? Apalagi Instagram, algoritmanya sudah nggak teratur, ya kan? TikTok lebih lagi, algoritma dia itu algoritma yang FYP di apa yang dia lihat sebelumnya. Itu, Pak. Masalahnya sekarang banyak anak muda yang dia ketika tidak paham sesuatu, dia tidak tanya kepada orang tuanya, tidak tanya kepada guru-gurunya, tapi tanyanya kepada sosial media dia, iya kan? Dia klik tuh sosial media dia. Kenapa? Karena dia takut, Pak, tanya kepada bapak-bapak, tanya kepada ibu, tanya kepada orang tua, tanya kepada guru, itu nanti dijudge. Itu aja nggak paham. Nanti sebelum tanya kayak gitu, sholat dulu. Lah, aku mau tanya malah suruh sholat. Anak muda itu nggak suka. Makanya mereka lebih tanya ke situ. Jadi gimana maksud saya, pesan di balik ini semua adalah, ya kita wajib untuk menjawab dulu apa yang dia tanya. Masalah kita perintah sama dia, karena kan namanya orang tua ya, Pak ya. Kadang ngelihatnya itu tanya aneh-aneh, sholat aja. Itu justru membuat mereka nggak mau tanya sama kita lagi, Pak. Iya, Pak? Iya, nggak mau tanya sama kita lagi tuh. Karena kita sudah ngekat, kita sudah judge mereka. Dan anak-anak, zaman anak Gen Z lah bahasa kita ya. Tuh anak Gen Z kan sekarang yang masih yang di usia muda ini, yang katanya bonus demografi ini, ya kan? Ya kan, Pak, bonus demografi ini kan anak-anak SMP, SMA, ya kan? Dan mereka rata-rata penikmat sosial media itu mereka. Anak-anak seperti ini sangat tidak suka untuk dijudge. Maka ketika mereka tanya sama kita, jangan kita kemudian tidak mau membahas. Walaupun itu pertanyaan yang tanda kutip nyeleneh kalau bahasa saya. Tahu nyeleneh apa ya? Pertanyaan nyeleneh. Tapi justru pertanyaan nyeleneh ini kadang-kadang di sosial media itu berdebaran. Kalau dia masih mau tanya sama kita itu syukur, alhamdulillah, kita harus jawab, gitu kan? Ya kan, Pak? Daripada mereka tanya kepada orang yang tadi kepada sosial media. Yang kita nggak tahu pemikiran mereka, dan itu sangat bertebaran banyak sekali ya. Itu amsal. Baik, saya akan berikan satu permisalan, satu pembahasan bagaimana Allah mempermisalkan dalam ayat Al-Quran, yakni berkaitan dengan perumpamaan untuk orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat yang ke-17 sampai nanti yang ayat yang ke-19. Jadi ada dua permisalan dalam ini. Dalam ayat ke-20, mohon maaf. Jadi ada dua permisalan dalam ini yang itu membahas terkait dengan orang-orang munafik. Jadi surah Al-Baqarah itu, Pak, ayat 1 sampai 5 itu membahas terkait dengan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu sifatnya seperti apa. Ayat 6 sampai ayat ke-16 itu membahas terkait dengan orang munafik semua tuh. Jadi dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Termasuk
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu kan seperti orang munafik semua. Nah, kemudian di akhir dari sifat-sifat orang munafik, jadi setelah Allah sampaikan sifat-sifat orang-orang munafik yang dia itu suka merasa bahwa dia melakukan kerusakan tapi dia ngerasa bahwa kelakuan dia benar. Mohon maaf, orang yang disebut sebagai orang Israel sekarang, yang tinggal di negara Israel sekarang kayak gitu nggak Pak kelakuannya? Ya nggak? Kalau innama la tufsidu fil ard, jangan kau merusak muka bumi ini dengan perang gitu, memerangi orang Palestina. Tapi mereka kalau innama nahnu muslihun, kita tuh perbaiki apa? Perbaiki menurut mereka, keyakinan menurut mereka. Itu orang munafik tuh kayak gitu. Orang Yahudi, ya kan? Jadi orang munafik itu adalah orang yang dia tidak mau untuk kemudian dikatakan dirinya ini salah dalam sikap dia. Jadi kalau kita tidak mau dinasehatin, itu tanda-tanda sifat nifak masuk dalam diri kita. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-7, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi orang yang beragama, orang yang mau mengambil nasihat, dan orang yang mau dinasehatin, dan orang yang mau menasehati. Gitu kan? Mau mengambil nasihat jelas, mau dinasehatin jelas. Menasehatin gimana dalilnya? Surah Al-Asr, ya kan? Ya kan? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasehatin itu harus, tapi dinasehatin itu juga harus mau. Makanya Allah sampaikan ad-dinun nasihah. Karena itulah sifat orang munafik, dia tidak mau dinasehatin. Dikatakan engkau tuh salah, dia bilang saya lakukannya ada sisi positifnya kok. Tindakan kamu ini merubah tatanan yang ada. Enggak, tindakan saya ini ada kebaikannya. Itu orang munafik tadinya. Dikasih masukan enggak mau, diusulkan sesuatu enggak mau. Makanya hati-hati diri kita nih. Kalau kita tidak mau diberikan masukan, diberikan usulan, baik tanda-tanda masuk sifat orang-orang munafik. Maka Allah sampaikan dalam surah 17, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Permisalan mereka, perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Perhatikan. Falamma adha'a lahum masyaw fi, maka ketika api itu menerangi sekelilingnya, tentunya menerangi mereka dan sekelilingnya, ya kan? Dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya api itu. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah meninggalkan mereka itu di dalam kondisi yang gelap dan mereka tidak dapat melihatnya. Allah lanjutkan lagi, summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka orang yang tuli, orang yang buta, orang yang bisu, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebaikan. Jadi mereka itu dipermisalkan sebagai api pertama. Jadi masaluhum kamasalil istawqada nara. Mereka orang yang nyalain api dalam kegelapan. Orang semua dalam kegelapan nih manusia. Terus ada satu orang dia nyalain api. Ya kan? Otomatis kan orang nyalain api ini menerangi dia dan menerangi orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang di sekelilingnya dapat manfaat dari dia. Nah, ulama menafsirkan ini seperti gini, Pak. Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan keimanannya. Jelas ya? Dia menampakkan keimanannya. Jadi api dalam ayat ini ibaratnya cahaya, nur, ya kan? Dia menampakkan keimanannya, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia lakukan semua kebaikan, ya kan? Falamma adha'at ma haulahu, ya kan? Ketika kemudian dia bisa menyinari sekelilingnya, misalkan sekelilingnya ini bisa mendapatkan dampak maslahat dari kebaikan dia, dan dia bisa mendapatkan dampak maslahat dari kebaikan sekelilingnya. Misalnya Pak, karena kebaikan dia, orang jadi simpati sama dia, orang ngasih harta ke dia, gitu Bu. Orang ngasih jabatan ke dia, baik nih.
bisa dipercaya nih orang, pinter nih orang, ya kan Pak? Kasih jabatan, kasih ini, kasih itu, gitu kan? Dapat kan Pak? Tapi dia ngasih manfaat gak di awal? Ngasih manfaat dia. Dia tunjukkan semua kebaikan dia. Terus orang kasih sama dia. Jelas ya Pak? Kemudian Allah sampaikan, "Dzahaballahu binurihim." Setelah itu Allah palingkan dia. Allah jadikan semuanya itu pada akhirnya dia melakukan semuanya itu untuk urusan dunia doang. Maka ketika orang sudah ngasih manfaat sama dia, that's it, selesai. Dia nggak menyampaikan kemudian apa yang Allah inginkan. Contohnya, jadi nggak makin rajin sholatnya. Ya kan Pak? Dapat jabatan, dapat harta, dapat kekayaan, dapat popularitas, dapat kekuasaan. Ya kan Pak? Hilang tuh sholat malamnya. Hilang tuh Pak, ngaji tiap harinya. Hilang semua Pak. Banyak nggak banyak orang kayak gini? Awalnya baik nggak dia? Baik kan Pak? Nggak ada keburukan. Karena dia melakukan itu semua bukan nepotisme, bukan. Dia tunjukkan kapasitas dia. Tapi setelah semua itu dia dapatkan, dzahaballahu binurihim. Allah gelapin itu semua Pak. Nah Allah sampaikan kemudian ayat selanjutnya, wa tarakahum fi dzulumat. Allah tinggalin dia Pak. Yang paling susah itu kalau kita ditinggalin Allah Pak. Ya Pak, kalau tinggalin manusia, ditinggalin harta, itu biasa. Yang ninggalin kita Allah Pak. Setelah kita dapat semua harta dunia, naudzubillah min dzalik. Setelah kita semua dapat popularitas apa yang kita inginkan Bu, Allah tinggalin kita. Masalahnya Allah sampaikan wa tarakahum fi dzulumat. Allah tinggalin kita di kegelapan, tapi kita nggak ngerasa gelap. Dzulumat, banyak kegelapan, kegelapan harta, menyilaukan harta itu. Kita gelap harta, gelap kekuasaan, gelap kebaikan, ya kan? Gelap popularitas, gelap sanjungan. Kita gelap dengan semuanya. Wa tarakahum fi dzulumat. Ya kan Allah layu bersirul, mereka nggak bisa ngelihat semua. Mereka jadi nggak bisa tahu yang bener-bener baik mana, yang nggak baik mana. Kemudian Allah sampaikan ayat selanjutnya, ini kuncinya. Sumun, mereka jadi orang yang, ya kan? Sumun apa Pak? Orang yang tuli. Mereka jadi orang yang bukmun, orang yang buta. Tuli itu ibarat mereka nggak bisa masuk nasihat. Nggak bisa masuk itu Al-Quran kepada mereka, nggak bisa. Nggak bisa masuk itu ayat-ayat itu pada mereka, nggak bisa. Bukmun, kemudian apa bukmun Pak? Buta. Mereka nggak bisa ngelihat Al-Quran lagi. Mereka baca, mungkin mereka baca, tapi nggak bisa meresapi isi Al-Quran itu Pak. Nggak kayak dulu ketika mereka masih dalam kebenaran. Enggak. Mereka baca, mereka hafal Al-Quran tersebut, mereka baca udah lancar. Tapi mereka nggak bisa ngambil ibro dari Al-Quran yang mereka baca. Umyun, ya kan? Mereka apa namanya? Bisu. Kebalik ya, saya bisu dulu baru. Mereka bisu. Bisu dalam artian apa? Bisu dalam artian mereka nggak bisa menyuarakan kebaikan. Ya kan? Banyak nggak Pak orang punya jabatan dia nggak bisa berkutik dengan apa? Dulu dia orang yang idealis, orang yang benar-benar perjuangkan Islam, tapi setelah dapat semuanya, ngomongnya jadi penuh dengan multi interpretasi, penuh dengan multi tafsir, dengan alasan mengamankan saya, mengamankan keluarga saya, mengamankan kedudukan saya. Allah sampaikan kemudian, fahum la yarji'un. Orang yang kayak gitu Pak Bu nggak akan bisa balik lagi ke kondisi dia yang awal. Nggak akan bisa balik lagi kondisi dia yang awal Pak. Yang awalnya dulu dia nggak akan bisa ngerasain kayak gitu lagi, nggak akan bisa. Itu cara Allah kasih permisalan orang munafik.
Orang yang awalnya Allah kasih kebaikan, Allah berikan kebaikan, dia bisa menyinari orang dengan kebaikannya dia. Setelah dia mendapatkan kebaikan dari orang-orang itu, mendapatkan hasil dari kebaikan dia, hasil berupa dunia, Allah gelapin mata dia. Allah tinggalin dia. Kalau kita sudah tinggalkan sama Allah, subhanallah, itu adalah sebuah kecelakaan paling besar adalah ketika kita ditinggalkan oleh Allah dalam kesesatan. Naudzubillah min syarri dzalik. Allah sampaikan fahum la yarjiun, gak bisa balik orang kayak gitu. Gak bisa balik kondisi dia yang awal. Ini amsal. Ini permisalan. Kan kalau kayak gini jadi lebih enak kan ya Pak ya? Ya enggak Bu? Nasihat Allah, maksudnya Allah jadi bisa lebih ngena kan Bu ya? Emang itu tujuannya Allah. Allah itu sangat pintar untuk memberikan masukan pada kita. Jelas Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa 5 menit kali ya kita diskusi. Kalau enggak, kita selesaikan. Saya berikan waktu ya sampai 6.10 ya. Ini kan baru bel kan tadi, mungkin kita bisa molor 5 menit. Silahkan. Kalau enggak ada, kita tutup. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, silahkan. Tidak ada. Mudah-mudahan bulan depan ketika kita bahas ini lagi ada diskusi yang muncul ya Pak. Saya harap gitu. Karena kita supaya kita bisa saling berkembang nanti, bisa berkembang kajian kita. Insya Allah mulai pekan depan, mulai bulan depan ketika kajian saya di Ahad pertama ini, saya akan berikan waktu sekitar 10 menit lebih baik daripada sekarang untuk tanya jawab. Dimulai dari sekarang dulu. Takutnya kenapa saya kasih 5 menit? Takutnya belum siap Bapak untuk bertanya. Bisa itu berdiskusi gitu kan. Nah, kalau besok kita kasih waktu lebih panjang 10 menit, tapi saya spoiler dulu. Spoiler tuh saya kasih tahu dulu sekarang Pak. Gitu. Pembahasannya masih sama kok, pembahasannya masih sama. Masih berkaitan dengan Amsal Quran. Saya tidak akan berganti dulu. Kita masih ada sekitar 4 permisalan dalam ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam 2 atau 3 kali pertemuan, baru kita nanti ganti tema yang lain. Gitu ya. Jadi boleh Bapak siap bertanya dari rumah, silahkan. Atau Bapak mulai cek dalam ayat Al-Quran. Boleh kok lihat di Google juga bisa. Permisalan Al-Quran itu apa aja sih? Ada, pasti ada. Gitu ya. Cuman bedanya mungkin kalau saya pakai tafsir gitu aja Pak. Tapi kan Bapak bisa mempersiapkan ayat-ayatnya kan, karena ayat itu terang dengan jelas. Jadi itu gunanya Google, itu kayak ChatGPT boleh kita pakai, cuman jangan sebagai sandaran, tapi sebagai knowledge awal aja, gitu ya Pak. Jadi selanjutnya kita waktu sandarannya dengan hadis yang sikoh, dengan tafsir yang tepat. Baik itu bil ma'thur wa bil ra'yi. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita sama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Hamdan liman hamdan syakir hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma asfil marda minal muslimin wansur man nasraddin waqtul man hadal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilal kufra wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.